Hai guys, kembali lagi dengan gua di channel CPF Cerpen Film. Sebelum nonton, jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Tanpa panjang lebar, let's go masuk ke intro. Film yang dimulai dengan sepasang kekasih yang sedang bermesraan dan bercipokan. Sebut saja nama mereka Feby dan Sol. Di sini ceritanya Sol adalah gadis cantik yang merupakan anak dari janda kaya, sedangkan Feby yang cuma berprofesi sebagai fotografer. Mereka berdua langsung berhenti bercipokan dikarenakan ibu si Sol datang secara tiba-tiba. Malam harinya, di sini Feby mempunyai seorang sahabat yang bernama Imam. Imam yang tidak tahu tentang hubungan Feby dan Sol yang sudah berpacaran. Di situ Imam malah curhat kepada Feby bahwasanya ia sedang jatuh cinta kepada Sol dan ia berencana untuk segera melamarnya. Akan tetapi di sini Feby malah memilih mengorbankan cintanya daripada kehilangan sahabatnya tersebut. Ibunya Sol yang tahu bahwa Imam mencintai anaknya tersebut, tentu saja ia pun merestuinya dan lebih memilih Imam daripada Feby. Dikarenakan Imam adalah anak dari seorang saudagar kaya raya. Singkat cerita 2 tahun kemudian, di sini Imam memberitahu kepada Sol yang sekarang sudah menjadi istrinya, bahwa ia tadi siang melihat Feby sedang memotret wanita yang kelihatannya Feby mencintai wanita tersebut. Beralih ke Feby, di sini Feby dan 2 temannya sedang memotret seorang wanita yang diceritakan Imam kepada Sol. Feby sepertinya terlihat tergoda oleh kecantikan wanita tersebut dan tak henti-hentinya ia memandanginya. Sebut saja namanya Indi. Penasaran dengan perkataan suaminya, Sol pun datang ke studio pemotretan Feby, yang kebetulan ternyata di situ ada Indi yang sedang berada di tempat itu juga. Sol pun langsung masuk meskipun Indi sempat melarangnya. Di situ Feby pun mengenalkan Indi kepada Sol dan memberitahu bahwa Indi adalah seorang model di tempat kerjanya itu. Setelah memperkenalkan mereka berdua, Indi keluar dari ruang kerjanya Feby dan meninggalkan mereka berdua. Karena sudah sekian lama tidak bertemu, mereka pun bercocok tanam untuk mengobati kangennya selama ini. Dan terjadilah mantap-mantapan antara Feby dan Sol yang merupakan istri sahabatnya sendiri. Keesokan harinya, Sol kembali menemui Feby ketika suaminya berangkat ke kantornya. Dan di sini Feby mengatakan kepada Sol, meskipun sekarang Sol adalah istri orang, Feby malah meminta izin untuk menjadi kekasih gelapnya. Bukannya menolak, Sol malah mengangguk, yang berarti ia mengiyakan kemauan Feby tersebut. Beberapa menit setelah mereka mengutarakan isi hatinya, Sol meminta Feby untuk memotretnya dengan tanpa busana. Keesokan harinya Feby pergi ke rumah Sol. Di sana Imam yang merupakan sahabatnya dulu, menyambut dengan senang hati atas kedatangannya Feby. Ketika Imam hendak ingin menunjukkan foto pernikahannya dengan Sol, di sini Feby dan Sol malah bercipokan di belakang suaminya. Dan lebih parahnya lagi, Feby pun tidak takut memegang tangannya ketika mereka sedang duduk sembari melihat foto pernikahan Sol dan Imam. Beberapa hari kemudian, Sol berencana untuk pergi ke studio pemotretan Feby lagi. Namun sesampai di sana, Feby ternyata sedang tidak ada di sana. Ia pun mengambil kunci yang tersimpan di ventilasi rumahnya dan masuk ke dalam studionya itu. Di ruang kerjanya Feby, ia mencoba melihat semua hasil pemotretannya. Akan tetapi di sini Sol malah menemukan fotonya Indi dengan tanpa busana. Melihat fotonya Indi, Sol di sini merasa sedikit cemburu kepadanya, padahal ia hanya seorang model utama di tempat Feby bekerja. Keesokan harinya, lagi-lagi dan lagi Sol datang ke studio pemotretan Feby lagi. Seperti biasanya ia pun menyuruh Feby untuk memotretnya tanpa memakai sehelai kain, dan tak lupa pula seusai pemotretan mereka beristirahat sambil mantap-mantapan. Singkat cerita, Imam mengajak Sol untuk menghadiri acara pesta temannya, namun ternyata Feby juga hadir di acara pesta tersebut dengan Indi. Melihat Feby dan Indi bermesraan, ia pun mengajak suaminya untuk pulang dengan alasan tidak enak badan.
padahal di sini Sol cemburu melihat Feby dan Indi sedang berduaan. Sesampai di rumah, Imam heran dengan laci yang terkunci di samping kasurnya itu, padahal laci tersebut tidak pernah terkunci sebelumnya. Penasaran ia pun membukanya. Di sini Imam terkejut ternyata isi laci tersebut adalah foto-foto telanjang istrinya yang berwatermark Feby. Terjadilah pertengkaran hebat di sana, sampai akhirnya Sol pun tak sabar dan berterus terang bahwa ia tidak pernah mencintai Imam sejak menikah dengannya, dikarenakan pernikahan tersebut terpaksa dilakukan semata hanya karena kemauan ibunya itu. Imam pun pergi dari rumah itu. Namun di sini Sol sepertinya menyesali semua yang ia katakan kepada Imam. Singkat cerita beberapa hari kemudian, Sol datang ke studionya Feby lagi, namun sebelum bertemu dengannya, ia berpapasan dengan Indi dan terjadilah pertengkaran hebat di sana. Ternyata di sini Indi tidak mau Sol bertemu dengan Feby dikarenakan ia juga mempunyai perasaan terhadap fotografer tersebut. Indi mencintai Feby sejak Feby menyelamatkannya dari masa lalunya yaitu sebagai kupu-kupu malam. Namun ketika mereka berdua sampai di studio, di sana ternyata tidak ada orang sama sekali, perdebatan pun kembali terjadi. Namun anehnya beberapa saat kemudian, di sini Indi malah mengajak Sol untuk bermantap-mantapan tanpa batang singkong pria, yaitu adegan lesbi. Dan terjadilah pencicipan serabi lempit masing-masing di sana. Beberapa hari kemudian, ketika Sol pergi ke toko hiasan rumah, secara tidak sengaja ia bertemu dengan temannya Feby. Di sana temannya Feby mengajak Sol untuk mampir ke studio sembari minum teh, yang mana di situ sedang tidak ada Feby di sana. Tak berselang lama mereka pun sama-sama melakukan pemotretan tanpa memakai sehelai kain pun, dan tak lama kemudian pemotretan tersebut berganti dengan adegan mantap-mantapan yang sangat hebat di sana. Kurang asem nih temannya Feby dan Sol. Malam harinya, Imam dan ayahnya datang ke rumah Feby. Maksud kedatangan mereka tersebut untuk memberitahu bahwa Sol sekarang tengah berbadan dua. Imam pun mengatakan kepada Feby bahwa janin yang dikandungnya itu adalah bukan anaknya, melainkan anak dari Feby, dikarenakan selama Imam menikah dengan Sol ia mengaku tidak pernah bermantap-mantapan sama sekali dengannya. Di sini Feby pun berterus terang kepada Imam bahwa ia sering mantap-mantapan dengan istrinya Imam tersebut. Ia juga mengakui janin yang dikandungnya itu adalah anaknya. Mendengar semua pengakuan Feby, dengan berat hati Imam mengatakan jikalau anaknya lahir, ia akan menamakan anaknya dan Sol yaitu Feby kecil. Singkat cerita ketika anaknya Sol lahir, Imam pun memberikan nama sesuai yang ia janjikan kepada Feby. Ia juga berbesar hati untuk membawa Feby kecil kepada ayahnya, yang merupakan ayah kandungnya tersebut. Di akhir film, Feby mengajak Imam untuk masuk ke dalam studionya, namun ketika sampai di depan pintu, Imam malah masuk ke kamar sebelah studionya. Tak berselang lama Sol pun menyusul ke studio itu, mereka pun mengambil kesempatan dengan tidak adanya suaminya untuk bercocok tanam. Padahal suaminya mendengar dengan jelas desahan-desahan Sol itu sambil menangis. Kasian banget nih Imam. Film pun selesai. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sekian terima kasih.